Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview tulisan dari Sabra yang berjudul The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam, a Preliminary Statement. Menilik dari latar belakang permasalahan, banyak sejarawan zaman dahulu yang menulis tentang historiografi sains Islam dengan pendekatan yang bersifat kinematik. Sabra mempermasalahkan hal ini. Kenapa? Karena dengan pendekatan kinematik ini, umat Islam hanya sebagai penerima pasif warisan Yunani. Umat Islam hanya dipandang sebagai penerima pasif dari warisan keilmuan yang berkembang di Yunani. Akibatnya, sains Islam secara keseluruhan dipandang hanya sebagai jembatan menuju kejayaan ilmu yang akan berkembang di Eropa kemudian. Maka dalam poin pembahasannya, yang pertama ada apropriasi versus resepsi, yang kedua ada tesis marginalitas, yang ketiga ada naturalisasi ilmu, yang keempat pembahasan mengenai problem kemunduran, dan yang kelima kesimpulan. Berbeda dengan sekedar resepsi atau sikap pasif dari ilmu pengetahuan, justru Sabra di sini akan memberikan konsep apropriasi. Konsep ini menunjukkan bahwa umat Islam secara aktif memilih, mengolah, dan menaturalisasi ilmu Yunani sesuai dengan kebutuhan budaya, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual mereka. Adapun ilmu Yunani di sini akan diintegrasikan ke dalam horizon atau lingkup keislaman dengan melalui 3 tahap. 3 tahap apropriasi di sini ada penerjemahan, asimilasi dan kreativitas, dan yang ketiga adalah naturalisasi ilmu pengetahuan. Dilihat dari perbandingan antara resepsi dan apropriasi, ditinjau dari aspek sifatnya, resepsi itu hanya bersifat pasif dengan menerima ilmu dari luar. Sementara apropriasi itu bersifat aktif dengan memilih, menafsirkan, dan mengolah ilmu sampai akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ditinjau dari aspek peran umat Islam di dalamnya. Resepsi, umat Islam hanya sebagai penerima dan penyimpan warisan keilmuan di Yunani. Sementara apropriasi, umat Islam berperan sebagai subjek kreatif yang mengintegrasikan ilmu ke dalam tradisi Islam. Lalu ditinjau dari aspek fokus historiografinya, resepsi itu hanya berfokus pada jalur transmisi Yunani to Arab to Latin. Jadi hanya menerjemahkan teks dari Yunani, diterjemahkan ke Arab, dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara apropriasi berfokus pada transformasi makna dan fungsi ilmu dalam konteks Islam. Lalu ditinjau dari nilai ilmu yang didapatkan. Menurut resepsi, ilmu itu bernilai eksternal, tergantung relevansinya bagi peradaban lain Eropa. Sementara menurut apropriasi, ilmu itu bernilai intrinsik, bermakna dalam kerangka peradaban Islam itu sendiri. Jadi dia memang memiliki peran itu sendiri di dalam peradaban Islam. Lalu ditinjau dari aspek hasil akhirnya, menurut resepsi sains Islam dipandang sekedar jembatan menuju Eropa, hanya sebagai batu loncatan menuju kejayaan ilmu yang ada di Eropa. Sementara apropriasi, menurut apropriasi, sains Islam itu dipandang sebagai tradisi otonom dengan kontribusi yang orisinil terhadap kejayaan peradaban Islam atau terhadap kejayaan peradaban keilmuan Islam.
Lalu dilihat dari contoh resepsi Ibnu Al-Haytham dan Al-Shatir yang hanya dilihat sebagai pendahulu Galileo atau Kopernikus. Jadi peran Ibnu Al-Haytham dan peran Al-Shatir di sini tidak lebih daripada pendahulu dari konsep yang digagas oleh Galileo ataupun Kopernikus. Sementara apropriasi memandang bahwasannya Ibnu Al-Haytham dan Al-Shatir sebagai pencetus metode eksperimental dalam Islam dengan tujuan religius sosial, seperti halnya optik, penglihatan, astronomi ibadah. Astronomi ibadah di sini meliputi penentuan arah kiblat, penentuan bulan hijriyah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah reduksionisme dan prekursorisme. Dari kesalahan pandangan atau dari permasalahan yang dibahas oleh Sabra sebelumnya, yaitu dari pendekatan yang bersifat kinematik tadi, terus dari keilmuan Islam hanya dipandang sebagai sebuah resepsi, maka permasalahan-permasalahan itu tadi menghasilkan dua pandangan yang ekstrim. Yang pertama adalah reduksionisme dan yang kedua itu prekursorisme. Reduksionisme hanya memandang sains Islam sebagai tiruan dari Yunani, tidak lebih daripada itu. Konsekuensinya atau dampak yang diberikan dari pandangan ini adalah permasalahan di dalam orisinalitas keilmuan Islam. Jadi, ilmu Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang original, tetapi sesuatu yang bisa dikatakan sebagai plagiat. Maka akhirnya keilmuan Muslim itu akan diremehkan. Yang kedua, pandangan ekstrem yang kedua adalah prekursorisme, di mana sains Islam hanya berperan sebagai batu loncatan untuk Barat. Seperti halnya kasus Kopernikus dan Galileo. Kasus Kopernikus dan Galileo sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasannya Ibnu Al-Haytham dan Al-Shatir itu dipandang hanya sebagai permulaan atau pendahulu, atau mereka berdua hanya memiliki konsep lebih dulu daripada Kopernikus dan Galileo. Dan yang berkembang di dalam ranah keilmuan malah Kopernikus dan Galileo itu sendiri. Sementara Ibnu Al-Haytham dan Al-Shatir tidak dipandang sebagai ilmuwan yang berperan di dalam pengetahuan tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai tesis marginalitas. Tesis marginalitas memandang bahwasannya sains Islam itu bersifat marginal, elitis, asing, dan ditolak oleh kaum ortodoksi. Kaum ortodoksi di sini kaum yang bergelut di dalam dunia keagamaan, dunia keislaman. Seperti halnya kiai, seperti halnya ulama, fuqaha, dan lain-lain. Jadi pandangan ini sangat bermasalah. Mengatakan bahwasanya sains Islam itu tidak untuk masyarakat awam, tetapi hanya untuk masyarakat yang elit, yang memang bergelut 24 jam di dalam circle Islam itu sendiri. Sehingga Islam atau sains Islam itu asing di mata orang awam. Ya, sampai akhirnya banyak permasalahan di dalamnya. Menurut Sabra, hal ini itu keliru. Karena sains Islam lahir dari kebutuhan yang nyata. Tidak hanya untuk kaum elit, tidak hanya untuk beberapa orang saja, tetapi memiliki
kebutuhan yang nyata sehingga sains Islam ini bisa lahir. Seperti halnya ibadah, seperti halnya pengobatan, ada tibun nabawi dan lain-lain. Terus penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan, penentuan awal Ramadan, penentuan akhir Ramadan, dan lain-lain. Waktu sholat itu juga termasuk ke dalam kebutuhan nyata dari sains Islam. Maka ilmuwan Islam menurut Sabra memiliki peran ganda sebagai saintis dan juga ulama atau faqih. Ilmuwan Islam itu saintis juga, tetapi ulama juga. Nah, kesimpulannya sains Islam adalah bagian sah peradaban, bukan hanya pinggiran. Ya, bukan hanya sekedarnya, tetapi sains Islam itu bagian dari peradaban itu sendiri. Yang kemudian pembahasan mengenai naturalisasi ilmu pengetahuan. Ilmu asing yang kemudian diterima, diolah, dipakai dalam konteks Islam. Bukan sekedar diterjemahkan, not just a translation, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya astronomi untuk penentuan waktu sholat dan arah kiblat. Maka sains Islam adalah tradisi ilmiah hidup dan berakar dalam budaya Islam. Sabra juga membahas tentang problem kemunduran dengan pertanyaan besarnya mengapa sains Islam mengalami penurunan yang mana sebelumnya sempat berkembang, sempat meningkat, tetapi dalam zaman-zaman yang sekarang ini sains Islam itu mengalami penurunan yang bisa dibilang signifikan. Pandangan lamanya, karena sains Islam bersifat marginalitas tadi, menganut teori marginalitas tadi hanya untuk kaum-kaum elit, hanya untuk beberapa circle saja, tetapi tidak untuk masyarakat awam, sehingga sains Islam ditolak oleh agama atau ortodoksi. Menurut Sabra, hal ini tidak benar. Bukan karena konflik agama versus sains, tetapi penyebab yang sebenarnya adalah adanya pergeseran orientasi dari orientasi filosofis ke orientasi instrumental religius, sehingga berdampak pada pertahanan sains Islam ini hanya bertahan pada bidang praktis, tetapi tidak bertahan pada aspek yang lebih bersifat filosofis. Maka itu adalah problem kemunduran dari sains Islam. Maka kesimpulan yang kami berikan di sini, tulisan ini berangkat dari latar belakang historiografi yang lama, yang memandang bahwasannya sains Islam hanya sebagai suatu yang bersifat resepsi, pasif, tidak aktif, menerima, hanya sebagai penerima warisan dari keilmuan yang berkembang di Yunani. Ada kata-kata reduksionisme, prekursorisme, dan menyangkut juga kepada teori marginalitas. Selanjutnya, Sabra di sini menawarkan konsep apropriasi untuk melawan konsep resepsi dan akan menaturalisasikan ilmu ke dalam bidang keislaman. Yang ketiga adalah sains Islam itu tradisi yang otonom, berakar pada peradaban Islam itu sendiri dan tidak hanya sebagai penerima warisan saja. Dan yang terakhir adalah problem kemunduran. Di sini penyebab utama dari kemunduran sains Islam bukan karena agama versus sains, bukan karena religion versus sains, tetapi adanya perubahan orientasi dari
sesuatu yang sebenarnya bersifat filosofis, tetapi sekarang diubah atau banyak berubah menuju sesuatu yang hanya bersifat praktis. Mungkin itu dari kami. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum.